Alhamdulillah kita dipertemukan Allah di pada bulan yang mulia ini. Nabi pernah berkata kepada sahabatnya, tidak ada, kata Rasulullah, amalan yang paling mulia daripada 10 awal hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kata Rasulullah. Tidak ada amalan yang menyamai sebaik-baiknya amalan daripada 1 sampai 10 Dzulhijjah, kata Rasulullah. Lalu ada sahabat yang menimpali, tidak juga berjihad wahai Rasulullah? Naam, kata Rasulullah. Walaupun dia berjihad, tetap pahalanya karena orang yang beribadah, beramal soleh mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah ini, kata Rasulullah. Kecuali apa, kata Rasulullah? Kecuali orang yang turun berjihad dengan hartanya dan kuda perangnya, namun ia tidak kembali lagi ke rumahnya, kata Rasulullah. Nah, itu perbandingannya. Saking gananya padilahnya bila kita beramal soleh mulai 1 sampai 10 Dzulhijjah ini. Perbandingannya kecuali, kata Rasulullah, orang yang berjihad dengan harta dan bendanya dan ia meninggal, mati syahid. Namun berjihad aja masih kalah. Oh, saking mulianya amal-amalan pada bulan Dzulhijjah ini. Dan amalan-amalan tersebut apa? Yang pertama ialah ibadah haji. Orang yang berhaji kan. Namun tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Tidak semua kita. Terkadang ada orang mempunyai harta cuma belum ada langkahnya, tahun ini kan bisa, tahun ini tahun ludi bisa. Dan juga salah satunya ialah berkurban. Sampai-sampai di Quran menceritakan, salatlah dan berkurbanlah kamu di Allah kan. Namun juga tidak semua orang bisa berkurban. Ada semua kita mampu berkurban. Nah, disinilah kemudahan syariat Islam. Nabi telah menceritakan di banyak hadisnya. Amalan-amalan apa yang menyamai seperti haji dan seperti orang berkurban, yang padilahnya sangat besar di bulan Dzulhijjah ini. Salah satunya, barang siapa, kata Rasulullah, orang yang berangkat sholat berjamaah, barang aja zuhur ke asar, maghrib, isya, subuh, dan ia berwudu di rumahnya, kata Rasulullah, wudu sudah kita siap di rumah sudah, dan dia mendatangi sholat jamaah. Orang yang berangkat sholat berjamaah, barang aja zuhur ke asar, maghrib, isya, subuh, dan ia berwudu di rumahnya, kata Rasulullah, wudu sudah kita siap di rumah sudah, dan dia mendatangi sholat jamaah dan tidak lain niatnya hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, maka apa dia akan mendapatkan pahala orang yang berhaji, kata Rasulullah. Bayangkan. Itu kan bisa kita laksanakan. Di hadis lain lagi Rasulullah berkata juga, barang siapa, kata Rasulullah, orang yang sholat subuh berjamaah, jamaah sembahyang subuh kita, dan dia tidaklah meninggalkan tempat sholatnya, kata Rasulullah, setelah sholat subuh nih, kecuali berzikir dan mengingat Allah. Dan ketika waktu syuruk telah sampai, waktu syuruk itu ya sekitar sejam setengah atau sejam seperempat setelah sholat subuh. Misalnya sholat subuh jam 5, waktu syuruk sekitar jam 6 lebih seperempat atau jam 6 lewat 30 lah. Lalu kata Rasulullah, dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka kata Rasulullah pahalanya menyamai orang yang berhaji dan berumrah, sempurna, kata Rasulullah. Nah, 2 hadis sudah. Ada lagi kemudahan yang lain bilang, seandainya ada kewajiban sholat berjamaah, bisa kesibukan macam-macam kita kan, bisa juga. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah tahmid, tahlil dan takbir di bulan yang mulia ini. Karena itu merupakan amalan Rasulullah yang pahalanya melebihi orang yang berjihad tadi. Nah, kalau kada sanggup juga berjamaah, misalnya ada kesibukan apa, perbanyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan amalannya sebenarnya mudah.
Makanya Rasulullah tidak mau mewanti-wanti sudah. Sesungguhnya kata Rasulullah, amalan Islam ini mudah. Kada ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din kata Rasulullah. Kata bayar rusdu minal ghai kata Rasulullah. Kada ada paksaan kita ini beragama. Dipadahkan Rasulullah, ini nah syariat nang benar, ini syariat nang dilarang oleh Rasulullah. Tinggal kita aja semangat kadanya menggawi. Makanya Rasulullah ketika Rasulullah dihadapkan di Aisyah kepada dua hal yang berbeda, dan dua hal tersebut sama-sama disyariatkan oleh Allah, maka Rasulullah akan mengambil yang mudah. Bayangkan. Nang tanyaman Rasulullah menggawi. Yang mun kawa gawi nang kada duanya bagus lagi, misalnya sama-sama baik kita gawi. Nang kada kawayo misalnya antara dua, ini yang tengalih kada sanggup kita. Nang mudah barang selama masih dalam koridor syariat yang dibawa Rasulullah. Benar ini syariat nang dilarang oleh Rasulullah. Tinggal kita aja semangat kadanya menggawi. Makanya Rasulullah ketika Rasulullah dihadapkan di Aisyah kepada dua hal yang berbeda, dan dua hal tersebut sama-sama disyariatkan oleh Allah, maka Rasulullah akan mengambil yang mudah. Bayangkan. Nang tanyaman Rasulullah menggawi. Yang mun kawa gawi nang kada duanya bagus lagi, misalnya sama-sama baik kita gawi. Nang kada kawayo misalnya antara dua, ini yang tengalih kada sanggup kita. Nang mudah barang selama masih dalam koridor syariat yang dibawa Rasulullah. Kan mudah agama. Sampai-sampai Rasulullah pernah juga kata, yassiru wala tu'assiru kata Rasulullah, basiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira kata Rasulullah. Jangan kau takut-takuti. Bayangkan. Kan agama Islam ini mudah, menggembirakan. Selama kita mau melaksanakan syariat. Jadi tidak ada paksaan dalam agama. Cuma Allah sudah memadahkan, ini jalan yang benar, ini jalan yang kada benar. Tinggal kita aja semangat kadanya lagi. Kada sanggup kita berhaji, kada sanggup kita berkurban. Banyak ki salat berjamaah. Kadang aja berjamaah haur nih, macam-macam. Banyak ki berzikir mengingat Allah. Itu sudah orang-orang yang menangkap hadis Nabi bahwa ini bulan Dzulhijjah ini bulan yang mulia. Kita menerimanya dengan senang hati dan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan nih khutbah yang singkat ini menjadi penyemangat kita untuk menambah rajin beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan yang mulia nih. Rugi bila kada perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza li wa lakum li syairil muslimin min kulli jambi fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.